Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Awan timah tebal dan berat, dan dunia terasa dingin. Jubah Wan Zitian melotot, dan niat pedang di sekelilingnya melonjak seperti air pasang. Dia dan Su Yi sudah berdiskusi bahwa selama mereka bertemu nanti, mereka akan menemukan jalan keluar. Untuk dewa-dewa di puncak 9 penyempurnaan seperti dia, bahkan dalam situasi satu ke banyak, tidak sulit untuk melarikan diri. Belum lagi Su Yi masih ada saat ini. Wan Zitian juga menjelaskan bahwa lawan yang menyergap di dekat ibu kota kali ini bukan hanya dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Karena itu, dia telah bersiap untuk yang terburuk. Ini tidak lebih dari membayar sejumlah harga untuk ini. Tidak ada ketakutan dalam hidup dan mati, jadi berapa harganya? Waktu berlalu. Kota Tiandu belum menghilang, tetapi ada sosok tinggi berjalan keluar dari gerbang kota Tiandu. Berjalan dengan tenang, dengan jubah berkibar, itu adalah Su Yi. Kamu akhirnya di sini, hal-hal lama itu tidak bisa menunggu. Wan Zitian tertawa. Su Yi meliriknya dan berkata, terlihat bahwa kamu sama. Wan Zitian melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, berkata sudah lama sejak saya mengalami pertempuran sebesar ini, jadi saya tentu saja gatal. Suara itu mengguncang penonton. Di sekelilingnya, ratusan juta lampu pedang tiba-tiba muncul, berubah menjadi pelangi ilahi dan membubung ke langit, mengaduk angin dan awan. Kalau begitu ayo jalan-jalan bersama. Su Yi berkata sambil tersenyum, mata yang dalam itu penuh dengan niat membunuh yang acuh tak acuh dan dingin. Di kejauhan, Dewa Guru Yunhe mendengus dingin dan mengangkat tangan kanannya. Dentang. Pedang kayu di bawah kakinya melambung ke langit, dan langit di dekatnya tiba-tiba meledak, dan energi pedang penuh dengan langit dan bumi. Pada saat yang sama, barang antik tua seperti Liu Xianghen dan Lei Yuyuan, yang sudah lama menunggu, juga pindah. Mereka masing-masing mengorbankan tentara Tao yang abadi, dan niat membunuh mereka yang mengerikan terkunci pada Su Yi dan Wan Zitian dari jauh. Ledakan. Dunia di luar kota Tiandu tiba-tiba seperti berada dalam bencana kiamat. Kekuatan mengerikan para dewa menyapu dan menyebar seperti air pasang, dan kemanapun itu berlalu, kehampaan meledak, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Ini benar-benar menyajikan pemandangan yang menakutkan dari dunia runtuh, dan semuanya layu. Ini adalah kekuatan dari 9 dewa-dewa pemurnian. Dalam situasi konfrontasi hebat ini, apalagi dewa lain, bahkan jika mereka dekat dengan medan perang ini, mereka akan terlibat, mulai dari cedera hingga kematian. Wan Tua, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk memimpin kali ini, dan aku akan membantu. Su Yi berkata dengan lembut. Wan Zitian tersenyum dan berkata dulu aku melihatmu datang dan membunuh ke segala arah, tapi aku hanya bisa menatap kosong. Kali ini, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Su Yi juga tersenyum. Saat berikutnya, Wan Zitian memimpin, diikuti oleh Su Yi, keduanya berjalan berdampingan, seolah-olah berkeliaran di antara langit dan bumi. Bahkan di hadapan banyak musuh, dia tenang dan tenang. Di kejauhan, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya saling memandang dan hendak bergerak. Tetapi pada saat pertempuran hendak pecah, tiba-tiba terdengar suara serak tunggu. Diiringi dengan suara, awan api ilahi hijau muncul entah dari mana di tempat kejadian, dan segera, awan api ilahi itu berubah menjadi pria tampan dan tinggi berjubah hijau. Jubah hijau itu ditutupi dengan pola api yang pekat, dan dengan penampilan pria ini, kekuatan yang menakutkan dan tidak menyenangkan menyebar. Semuanya, materi hari ini juga dihitung sebagai salah satu tempat dudukku. Pria berjubah hijau berbicara dengan santai. Semua orang mengerutkan kening. Tetapi ketika mereka menyadari aura yang sangat menakutkan dari pria berjubah hijau itu, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya semua menyipitkan mata, merasa kagum. Orang ini, mengerikan. Pada saat yang sama, Su Yi dan Wan Zitian saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis, tidak heran jika seseorang akan terlibat. Tapi pria berjubah hijau itu terlihat terlalu aneh. Bolehkah saya bertanya pada Yang Mulia? Tuan Yunhe bertanya dengan suara yang dalam. Dia memaksa dirinya untuk menekan amarah di dalam hatinya, bagaimanapun,
pertempuran sudah di depan, tetapi ikut campur sedemikian rupa membuat tidak ada yang merasa baik. Aku bukan dari era yang sama denganmu. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku Pinus Hijau. Pinus Hijau. Semua orang bingung. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pihak lain bukan milik era ini, mata banyak orang berubah. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Pinus Hijau ini memiliki asal yang sangat kuno, berasal dari tempat yang tidak diketahui. Ini normal, tempat yang tidak dapat diketahui di dunia selalu dikenal dengan misterinya, bahkan jika sekelompok lelaki tua dengan latar belakang aneh muncul, tidak mengherankan. Kemungkinan lain adalah Pinus Hijau ini bukan milik dunia ini, melainkan dari ruang dan waktu lain. Jika demikian, itu akan terlalu menakutkan. Karena ini berarti sebelum datangnya mitos kelam, seseorang dapat dibunuh dari ruang dan waktu terlarang dan muncul di dunia ini. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Jika kamu ingin berbaur, itu bukan tidak mungkin, tapi kami tidak akan bergandengan tangan denganmu. Nada bicara Tuan Yunhe dingin. Lu Song tersenyum dan berkata tidak apa-apa, kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri, mari kita lihat siapa yang bisa menangkap Su Yi terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Su Yi dari kejauhan dengan sepasang mata. Di mata itu, ada kilau yang kuat dan berapi-api, seolah menatap harta paling memikat di dunia. Apakah kamu akan melakukannya lebih dulu, atau aku dulu? Green Pine bertanya sambil tersenyum. Dewa Guru Yunhe berkata tanpa ekspresi apakah Anda ingin mendiskusikannya. Kalau begitu aku pergi dulu. Seperti yang dikatakan Eleve Song, sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Tapi saat berikutnya, kecemerlangan ilahi 5 warna yang cerah tiba-tiba turun dari langit. Ledakan. Sebuah kekosongan meledak. Kemudian, sosok Pinus Hijau yang menghilang mundur dari kehampaan yang terbelah, tampak sedikit malu. Betapa beraninya kamu, seorang penyihir, menyelinap ke arahku. Keluar. Pinus Hijau berteriak keras, dan suaranya bergema seperti guntur. Semua orang juga terkejut. Karena bukan Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya, maupun Su Yi dan Wan Zitian yang bergerak. Itu adalah seorang wanita dengan pakaian warna-warni yang diam-diam muncul di kejauhan. Wanita itu memiliki sanggul tinggi, sosok ramping dan halus, dan cincin dewa berwarna-warni di sekujur tubuhnya. Saat cincin dewa berputar perlahan, cahaya dewa 5 warna yang megah dan seperti mimpi melayang keluar. Aura suci dan sakral kemudian menyebar dari wanita berbaju warna-warni itu. Semua orang belum melakukan apa-apa, kamu sangat tidak sabar, makanannya terlalu jelek. Wanita dengan pakaian warna-warni itu menggelengkan kepalanya, suaranya dingin. Kamu siapa? Tuan Yunhe mengerutkan kening. Sama seperti Old Lupin, dia bukan bagian dari era ini. Wanita di kayu berkata dengan tenang, kali ini, saya juga datang ke sini untuk bereinkarnasi. Ada keributan. Orang-orang saling memandang. Godmaster Yunhe dan yang lainnya tidak menyangka bahwa ada lebih dari satu karakter menakutkan yang bukan berasal dari era ini yang tersembunyi dalam rahasia ini. Kakak Fuyu, apakah kamu mengharapkan ini? Wan Zitian mengerutkan kening. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata mari kita lihat saja perubahan situasinya. Melihat posturnya, saya khawatir pasti ada keributan besar hari ini. Seperti yang diharapkan, tepat saat suara Su Yi turun. Suara mendesing. Seekor rusa putih melayang di atas awan biru yang menguntungkan. Di atas rusa putih, duduk seorang pria berjubah Cina memegang seruling giok di tangannya, dia tampak seperti seorang pemuda berjubah Cina. Tapi ketika dia melihat sekeliling, ada cahaya keemasan yang tajam dan menakutkan. Semua orang mengganggumu. Tolong jangan salahkan aku karena datang ke sini tanpa diundang untuk acara akbar hari ini. Setelah sampai di atas seekor rusa putih, pemuda berjubah Tionghoa itu tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke segala arah. Dia lembut dan anggun, tapi tidak ada yang berani meremehkan orang ini. Karena kekuatan yang terpancar darinya tidak kalah dengan Pinus Hijau dan wanita berbaju warna-warni itu. Dan wajahnya juga sangat aneh, tidak ada yang mengenalinya. Semua ini membuat Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya menyadari bahwa situasinya menjadi rumit.
Setidaknya dalam soal berburu Suyi, ada beberapa lawan dan variabel yang lebih menakutkan. Bukankah kamu milik era ini seperti mereka? Dewa Tuan Yunhe bertanya dengan kosong. Tepat sekali, saya orang yang tidak dikenal, Anda bisa memanggil saya, Huayin. Pria muda di Huapao berkata dengan rendah hati. Huayin. Ini adalah nama yang sama sekali asing bagi semua orang yang hadir. Anehnya, jubah hijau dan wanita dengan pakaian warna-warni yang datang lebih dulu jelas tidak mengenal pemuda yang menyebut dirinya Huayin ini juga. Sial, mengapa mereka kehabisan? Pada saat ini, di dalam gerbang kota ibu kota Tiantian, sosok penjaga gunung yang gemuk seperti gunung muncul. Wajahnya penuh keheranan. Kamu kenal mereka? Su Yi bertanya. Tahun-tahun pertama domain dewa dibagi menjadi 5 zaman sesuai dengan urutan kelahiran 5 pangeran bawaan. Penjaga gunung dengan cepat berkata, dan ketiga lelaki tua ini semuanya berasal dari era Taixi. Sebelum akhir era Taixi, mereka gagal menginjakkan kaki di sungai takdir yang panjang, dan terjebak di reruntuhan Taixi ini oleh Taixi malapetaka sekarang. Pria kuat dari era Taixi dari domain dewa. Baru pada saat itulah semua orang memahaminya, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Bukankah ini berarti ketiga orang ini semuanya seumuran dengan Lu Xidaozun? 5 era pada periode awal domain dewa telah lama dimusnahkan dalam sungai waktu yang panjang. Berakhirnya setiap era berarti yang kuat pada saat itu juga akan mati. Bagi semua orang di dunia, 5 era pertama domain dewa sangat jauh dan kuno. Siapa yang bisa membayangkan bahwa di reruntuhan Taixi ini, Anda masih bisa melihat lelaki tua dari zaman itu? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Artinya, di masa lalu, mereka telah terjebak di reruntuhan Taixi ini dan tidak dapat muncul. Su Yi bertanya. Penjaga gunung berkata, benar, peninggalan ini adalah tempat asli dari era Taixi. Meskipun era Taixi menghilang, tempat ini bisa bertahan selamanya. Dan orang-orang tua ini terjebak saat ini, ketika bencana Taixi melanda dunia, tetapi semua orang yang terjebak seperti serangga yang berhibernasi, tidak hanya tidak dapat dijebak, tetapi juga memenjarakan semua persepsi dunia luar. Tapi bahkan aku tidak menyangka mereka sekarang keluar dari masalah. Saat dia mengatakan itu, penjaga gunung tampak curiga, itu terlalu tidak pantas. Masuk akal bahwa hanya ketika zaman mitologi kegelapan datang dan kekuatan aturan Zutian berubah drastis minggu ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk keluar dari jebakan, tapi sekarang. Kata-katanya belum selesai, tapi semua orang sudah mengerti arti penjaga gunung. Di reruntuhan Taixi, pasti ada semacam perubahan mengejutkan yang bahkan tidak diketahui oleh penjaga gunung, sehingga barang antik tua dari zaman Taixi ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, wajah Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya menjadi gelap. Variabel ini sangat mengganggu tindakan mereka. Su Yi mengerutkan kening, variabel ini juga mengganggu rencananya sebelumnya. Penjaga gunung buru-buru berkata tapi untungnya, hanya mereka bertiga yang keluar dari masalah, kalau tidak. Suara itu berhenti tiba-tiba karena di lapangan akan ada perubahan lagi. Di kejauhan antara langit dan bumi, raungan tumpul tiba-tiba terdengar. Kemudian bumi bergetar. Langit seakan berguncang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, raungan terdengar lagi, dan terus mendekat ke sini. Pria besar itu juga ada di sini. Di gerbang kota Tiandu, para penjaga gunung terkejut. Suara itu masih berdering, dan semua orang melihat langit di kejauhan tiba-tiba tertutup bayangan besar dan tak terbatas. Perhatikan baik-baik, itu adalah sosok yang sangat besar. Kepalanya seperti kota, badannya seperti gunung yang menjulang tinggi melintasi langit dan bumi, dan awan hanya mencapai pinggangnya. Matanya seperti sepasang danau, janggutnya seperti air terjun, dan lengannya seperti gunung yang menjuntai. Dia terlalu besar, seperti dewa raksasa kuno, ditutupi lapisan baju besi tua berlumuran darah. Dengan setiap langkah, bumi runtuh menjadi lubang besar. Raungan tumpul yang terus terdengar adalah suara langkah kakinya saat dia melangkah maju. Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya hanya bisa terkesiap. Itu pria besar, tapi terlalu besar. Setidaknya setinggi 30.000 kaki. Di depan mereka, pemandangan antara langit dan bumi tampak sangat kecil.
Orang ini, Hua Yin, yang menunggangi rusa putih, berkata dengan heran, itu tidak benar, dia mengalami bencana yang paling parah saat itu, dan terjebak di Reverse River, bagaimana dia bisa melarikan diri? Benar-benar aneh. Di kejauhan, wanita cantik dengan pakaian warna-warni juga terlihat terkejut. Green Pine, yang pertama kali tiba sebelumnya, juga mengerutkan kening saat ini. Semua ini membuat Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa lelaki tua yang sama yang terjebak di reruntuhan Taisi, tetapi ketiga orang ini berpikir bahwa lelaki besar itu tidak mungkin muncul sekarang? Di antara mereka, saya khawatir pasti ada yang aneh. Kakak Fuyu, kekuatan tempur orang besar ini jauh lebih menakutkan daripada yang lain. Wan Zitian berkata dengan suara yang dalam, aku ragu orang ini telah menyentuh ambang sungai takdir, dan berada pada level yang sama dengan si bungkuk tua dan peri bunga kuno. Su Yi mengangguk. Aura pria besar itu memang galak dan tirani, membawa tekanan ke wajah orang. Kota Tiandu yang besar tampak agak kecil di depannya. Saat ini, penjaga gunung tiba-tiba berkata orang itu adalah raksasa teratas dari klan roh raksasa di era Taisi, dan namanya adalah... Diam. Di kejauhan, sosok menakutkan yang sepertinya datang langsung dari langit berteriak keras, jika kamu berani memanggil namaku, aku pasti akan membunuhmu. Suara itu seperti guntur, menghancurkan kehampaan, membuat telinga semua orang berdengung, dan tubuh serta pikiran mereka terkejut. Semua orang bingung. Itu hanya sebuah nama, mengapa keberadaan yang begitu mengerikan bereaksi begitu kuat? Penjaga gunung menggosok pipinya dan berkata dengan senyum masam saudara Taois Bi, itu hanya nama, tidak lebih dari nama kode, mengapa kamu begitu sensitif? Kacang kecil. Keberadaan yang begitu kuat dan menakutkan, dewa roh raksasa kuno yang tingginya tampaknya mampu menopang langit, memiliki nama seperti itu. Mata semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Ledakan. Pada saat yang sama, di kejauhan, keberadaan menakutkan seperti roh raksasa tiba-tiba mengamuk, matanya memerah, dia mengulurkan lengannya yang tebal seperti gunung, dan meledak ke arah ibu kota surga dengan kepalan tangan. Mereka berjauhan, tapi pukulan ini menciptakan celah yang mengejutkan di kehampaan di bawah langit. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan semua orang tua di dekatnya menjauh. Ledakan. Tiandu Cheng sedikit bergetar. Kemegahan ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak, menghalangi pukulan tak terbatas yang mendominasi ini. Di dalam gerbang kota, penjaga gunung menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan marah, bajingan kecil, ini kota Tiandu, apakah kamu tidak ingin hidup? Engah. Wan Zitian langsung tertawa. Bocah kecil. Mulut penjaga gunung ini terlalu beracun. Mata Su Yi aneh, pria gendut yang berbahaya ini pasti sengaja melakukannya. Awalnya, semua orang terintimidasi oleh kekuatan besar dewa roh raksasa, tetapi sekarang, setelah mengetahui namanya, entah bagaimana mereka merasa sedikit lucu dan konyol, dan bahkan ketakutan mereka terhadap dewa roh raksasa menghilang. Terlihat bahwa nama tersebut bukan sekedar nama kode. Jika nama tidak dipilih dengan baik, pasti akan mempengaruhi citra dan prestise seseorang. Apa? Di kejauhan, dewa roh raksasa itu benar-benar murka, dan sosok tinggi yang menjulang ke langit itu meledak menjadi cahaya hitam yang melonjak seperti air pasang, membuatnya berdiri di dunia itu seolah-olah akan meledak. Kulit semua orang berubah, dan mereka segera menjadi waspada. Melihat dewa roh raksasa akan menjadi gila, suara tua yang dalam dan serak terdengar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kota Tiandu akan menghilang, dan pria gendut itu juga akan pensiun selama 1000 tahun. Saat ini, apa yang membuatmu marah padanya? Itu hanya sebuah kalimat, tapi sepertinya memiliki kekuatan magis, menenangkan dewa roh raksasa yang semula murka. Semua kemarahan dan keganasan menghilang seperti air pasang, dan dia menjadi tenang dan diam. Namun, wajahnya masih sangat jelek. Dia dimarahi oleh penjaga gunung sebagai bajingan kecil di depan umum, yang jelas menghantam tempat paling menyakitkan di hatinya. Pada saat ini, semua orang melihat platform Tao hitam muncul tidak jauh dari dewa roh raksasa. Di peron berdiri seorang pria kurus botak. Pria itu mengenakan jubah merah menyala, kakinya telanjang, matanya panjang dan sipit,
dan dia memegang sarung hitam di lengannya, Lian Yunzi. Iblis tua ini juga keluar dari masalah. Saat melihat pria botak berjubah merah, wanita berbaju pinus hijau dan berwarna-warni mengerutkan kening. Hua Yin yang sedang menunggang rusa putih menghela napas, ada masalah, pasti ada masalah. Ini sangat aneh. Ketika Dewa Roh Raksasa, Xiao Bi, muncul sebelumnya, orang-orang tua yang juga berasal dari zaman Taisi ini sangat terkejut. Sampai saat ini, ketika mereka melihat pria botak berjubah merah bernama Lian Yunzi, mereka jelas semakin terkejut. Orang tua yang sama yang terjebak di reruntuhan Taisi, tetapi mengapa mereka berpikir bahwa Dewa Roh Raksasa Xiao Bi dan Lian Yunzi seharusnya tidak muncul? Lord Yunhe dan yang lainnya memperhatikan ini. Su Yi dan Wan Zitian juga menyadari hal ini. Situasi hari ini memang bisa dikatakan penuh variabel dan membingungkan. Dunia ditindas, dan roh pembunuh menggerakkan 4 bidang. Dengan begitu banyak tokoh tingkat 9 dewa pemurnian berkumpul, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya tingkat kekuatan ilahi itu. Setelah Lian Yunzi muncul, dia mengendarai platform hitam di bawah kakinya dan mendekat ke sini. Dewa Roh Raksasa Xiao Bi mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani berhenti. Kakak Dao, apakah kamu ingin bergabung dengan pria besar itu dan memonopoli reinkarnasi? Hua Yin tiba-tiba berbicara. Semua mata juga tertuju pada Lian Yunzi, penuh kewaspadaan. Bagus. Altar hitam di bawah kaki Lian Yunzi berhenti, matanya menyapu penonton, dan suaranya serak dan rendah, benar-benar lakukan, kamu bukan lawanku. Tidak mungkin. Nada suara God Master Yunhe dingin, jadi bagaimana jika Anda berasal dari era Taisi? Tidak peduli seberapa kuat Anda, mengapa Anda terjebak dalam reruntuhan kuno ini? Setelah jeda, matanya menakutkan, dan dia menghentikan setiap kata, selama kamu tidak pernah menginjakkan kaki di sungai takdir, kamu hanyalah karakter di alam keabadian, jadi jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan beberapa kata, saya meremehkan yang mendominasi. Ini mewakili sikapnya, Liu Xianghen dan barang antik tua lainnya. Lian Yunzi tertawa kecil, dan berkata, saya tahu bahwa masih ada pembantu Anda yang tersembunyi di kegelapan, dan saya juga tahu bahwa Anda pasti tidak sebanding dengan dewa-dewa Jiulian biasa di dunia ini. Tapi, dia mengubah topik pembicaraan, matanya serius, ini adalah reruntuhan kuno. Jika kamu menyinggung perasaanku, akan sulit bagimu untuk pergi hidup-hidup. Tidak mungkin. Tiba-tiba, Hua Yin berkata, kamu berlatih Yunzi dan ingin memonopoli keuntungan. Tidak hanya sesama Taois di dunia ini yang tidak akan setuju, tapi kami juga tidak akan setuju. Itu wajar. Wanita dengan pakaian warna-warni itu mengungkapkan pendapatnya dengan tenang. Meskipun Lu Song tidak mengatakan apa-apa, terlihat bahwa dia tidak bisa membiarkan Lian Yunzi melakukan apapun yang dia inginkan. Semua ini terlihat di mata Wan Zitian, yang membuatnya merasa tidak masuk akal. Kakak Fuyu, mereka memperlakukan kita sebagai mangsa untuk disembelih. 10.000 surga ungu. Dia penuh dengan niat membunuh dan merasa sangat tidak nyaman. Suyi tersenyum, dan berkata dengan tenang tapi menurutku, mereka hanya anjing pemakan anjing. Jika mereka benar-benar bisa menggigit, itu akan lebih baik, hahaha, ya, anjing makan anjing. Wan Zitian melihat ke langit dan tertawa. Ini membuat wajah semua orang tua yang hadir menjadi dingin. Lihat, mangsa sedang menonton lelucon kita. Lian Yunzi berkata dengan suara rendah, menurutku, tidak perlu semua orang berjuang untuk itu. Mari kita lakukan bersama, masing-masing dengan caranya sendiri. Oke. Hua Yin tertawa. Jadi yang terbaik. God Master Yunhe mendengus dingin, meskipun dia tidak berdamai, dia hanya bisa menerima kompetisi semacam ini untuk sesaat, semua mata tertuju pada Su Yi. Tunggu. Tetapi penjaga gunung berteriak, tunggu sebentar lagi, jangan khawatir, orang lain akan datang. Betapa bodohnya melakukannya sekarang, bagaimana jika seseorang memanfaatkannya? Semua orang mengerutkan kening. Kata-kata penjaga gunung bukannya tidak masuk akal. Tapi siapa yang tidak bisa melihat penjaga gunung sengaja menunda waktu untuk Su Yi? Fatih, meskipun kamu adalah penjaga kota Tiandu dan bekerja untuk semangat Taisi, kali ini kamu salah.
Penjaga gunung mengerutkan kening dan berkata, di mana Anda mengatakan sesuatu yang salah? Lian Yunzi berkata dengan ringan, kekuatan malapetaka di reruntuhan Taisi masih ada, bukankah menurutmu semua orang tua yang terperangkap mampu keluar? Kata-kata itu membuat kelopak mata Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya berkedut. Berapa banyak monster tua menakutkan yang terperangkap di reruntuhan Taisi? Kamu bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Penjaga gunung mendengus dingin. Ah! Lian Yunzi berkata dengan dingin, semakin tinggi Taoisme, semakin buruk kesulitan yang akan Anda hadapi. Kali ini, saya telah membayar harga yang sangat mahal untuk keluar dari kesulitan. Bahkan tubuh Taois dihancurkan. Dengan cara ini, saya akhirnya keluar dari penjara Taisi yang terperangkap. Tatanan Zutian masih ada, dan zaman mitologi kegelapan belum datang. Dalam keadaan seperti itu, karakter lain yang lebih kuat dari kursi ini, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, tidak akan pernah keluar dari masalah. Kata-katanya tegas dan bergema, dan dia tampak sangat percaya diri. Pada titik ini, Huayin, Elsong, dan monster tua lainnya dari era yang sama dengan Lian Yunzi akhirnya mengerti. Mengapa Lian Yunzi bisa keluar dari masalah? Sangat sederhana, benda tua ini berhasil menghancurkan avatar Dao, dan kemudian melarikan diri dari penjara Taisi yang terperangkap. Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya menyadari sesuatu dari kata-kata ini. Untuk monster tua yang terperangkap di reruntuhan Taisi, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk melarikan diri. Menilai dari ini, Lian Yunzi tidak diragukan lagi adalah lelaki tua terkuat dari era Taisi yang pernah bermain sejauh ini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.